jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, maka kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, setelah selesai berdoa, mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Oke? Sudah siap yang di rumah? Sudah siap belajar? Kalau sudah siap, maka kita akan mulai pembelajarannya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tema 1 dan subtema 1. Nah, pada subtema 1 ini kita akan mempelajari tentang keberagaman budaya bangsaku. Nah, sudah kita dengar saja judulnya keberagaman, berarti keanekaragaman, bermacam-macam budaya yang ada di bangsa kita yaitu bangsa Indonesia yang biasa disebut yaitu NKRI. Apa NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul. Semboyannya apa, masih ingat? Iya, betul sekali. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, anak-anak, selain kita itu bangsa yang beragam, baik itu suku, agama, ras, adat, rumah, warna kulit, dan masih banyak lagi ya. Nah, kita harus saling menghormati satu sama lain, tidak boleh membeda-bedakan makhluk ya, maksudnya makhluk manusia, tidak boleh membeda-bedakan teman, kita harus berteman dengan siapa saja ya. Oke, nah kita sebelum melanjutkan videonya, kalian ibu suruh untuk membaca terlebih dahulu teks yang ada di buku, judulnya Pawai Budaya. Nah, kalian baca terlebih dahulu, nanti setelah kalian baca, kita simak video Pawai Budaya. Oke? Nah, sudah selesai bacanya? Oke, kalau sudah selesai bacanya, mari kita simak video berikut ini. Sebelum melanjutkan pembahasan videonya, Ibu mau bahas sedikit tentang teks bacaan yang tadi kalian sudah baca sebelumnya. Nah, di dalam teks itu yang berjudul apa tadi? Ya, yang berjudul Pawai Budaya. Nah, di dalam teks tersebut pasti ada yang namanya paragraf. Betul sekali. Di dalam suatu teks bacaan pasti ada namanya paragraf. Paragraf itu apa sih? Paragraf itu suatu teks atau bacaan yang agak menjorok di awal kalimat pada setiap teks bacaan.
Nah, di dalam paragraf tersebut ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bu, apa sih gagasan pokok itu? Nah, gagasan pokok itu apa? Merupakan sebuah inti atau ide utama dari sebuah paragraf. Nah, jadi di dalam satu paragraf itu ada yang namanya inti atau ide pokok. Ide pokok itu dari pemikiran kita, kemudian dari ide pokok itu dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Nah, Ibu ulang ya. Apa itu gagasan pokok? Ya, gagasan pokok itu adalah sebuah inti atau ide utama dari sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok ini kemudian dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh. Dari sebuah gagasan pokok terdapat biasanya kalau gagasan pokok itu atau ide pokok itu terdapat di awal atau di akhir paragraf. Nah, nanti kalian perhatikan baik-baik teks bacaan yang ada di buku kalian. Nah, setelah gagasan pokok, kemudian ada yang namanya gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung ini merupakan sebuah kalimat yang bersifat lebih khusus, yaitu lebih khusus, lebih kecil lingkupnya ya. Kalau tadi kan ide utama atau pikiran utama. Kalau gagasan pendukung itu yang mendukung dari sebuah gagasan pokok. Ya, seperti gagasan pendukung misalnya berisikan tentang informasi, uraian, atau contoh dari sebuah gagasan pokok. Nah, fungsinya apa sih gagasan pendukung itu? Nah, gagasan pendukung itu berfungsi untuk memperkuat sebuah gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu bisa jadi dibuat dalam beberapa kalimat. Makanya dibantu dengan gagasan pendukung, yaitu untuk memperkuat si gagasan pokok ini. Nah sekarang di dalam buku kalian di sini ada di halaman 4, halaman 5, dan halaman 6. Kalian tolong carikan di dalam teks bacaan, yaitu ada yang berisikan apa? Gagasan pokok. Gagasan pokoknya apa di paragraf ketiga? Kalian bisa lihat di teks sebelumnya. Ya, kalian bisa lihat di teks sebelumnya. Kalian tuliskan gagasan pokok dari paragraf 3 itu apa saja? Apa ya? Contohnya apa? Kemudian gagasan pendukungnya apa? Kalian tuliskan sampai di halaman 6. Nah, tugas yang tadi dikerjakan di buku tulis ya, di buku tugas masing-masing. Nah, oke, sekarang kembali ke video tadi, video yang udah Ibu tayangkan. Nah, tadi ada video tentang pawai budaya ya. Nah, di situ ada pawai budaya. Ada bermacam-macam yang disajikan dalam pawai budaya ya, kayak arak-arakan di pinggir jalan, menampilkan suatu ciri khas suatu daerah ya. Nah, pasti di situ kalian melihat, maksudnya ada salah satu dari kalian juga yang pernah melihat suatu pawai budaya ya. Nah, selain itu kan kita dalam lingkungan bermasyarakat, kalian juga pasti punya teman yang berbeda daerah, teman yang berbeda suku atau bahasanya. Nah, di situ coba kalian lihat di buku halaman 8. Nah, di halaman 8 ada ayo berlatih. Nah, ayo berlatih. Nah, coba kalian tanya kepada teman sekitar rumah kalian. Di sini ada beberapa kolom namanya ya, karena kita ada di rumah masing-masing, jadi temannya yang ada di rumah masing-masing saja. Kalian tanya di sekitar kalian saja, jangan lupa pakai masker ya. Oke. Kalian tanya kepada teman kalian, namanya siapa? Tulis di kolom pertama daerah asalnya, dari mana dia berasal ya. Masih ingat tidak daerah asal itu apa? Iya, daerah asal itu adalah daerah asal orang tua ya.
Misalnya orang tua kalian tuh berasal dari mana. Nah, itu disebut dengan daerah asal kalian. Nah, kemudian ciri khas daerahnya. Di sini ada contohnya. Dari namanya Siti. Daerah asalnya Padang. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya makanannya rendang. Kemudian ada rumah adatnya namanya rumah gadang. Terus bahasanya apa gitu ya. Oke, berarti kalian cari berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom yang kosong. Kalian isi, tanya kepada teman-teman sekitar kalian ya. Oke, siap? Ya, kalau sudah siap. Nah, selain kita bertanya kepada teman, nah setelah kalian sudah mendapatkan informasi yang tadi kalian sudah tanyakan kepada teman kalian, kalian lihat. Nah, setelah mendapatkan informasi, jawablah pertanyaan berikut. Nah, kalian menjawab pertanyaan yang ada di buku, ya. Contoh sikap menghargai keberagaman. Misalnya kalian punya teman yang berbeda agama. Gimana sih sikap kita untuk menyikapi teman kita yang berbeda agama? Ya, yang pertama menghormati dan dan saling mentoleransi agama yang dianut teman kita. Dengan cara apa? Tidak mengolok-olok agamanya, ya. Tidak mengolok-olok cara beribadahnya. Seperti itu, cara menghargai, mentoleransi suatu keberagaman. Nah, di kolom selanjutnya yaitu ada contoh sikap tidak menghargai. Nah, kalau ini sebaliknya. Contoh sikap sebaliknya, sikap yang tidak menghargai itu contohnya yang pertama, misalnya tadi kan yang menghargai itu berarti kita harus tidak boleh saling mencela agama yang lain. Berarti kalau contoh sikap yang tidak menghargai yaitu apa? Misalnya ada teman kita yang sedang beribadah, kemudian kita mengganggunya, berarti kita tidak menghargai mereka, agama mereka, oke? Nah, mungkin sampai sini dulu ya. Coba nanti kemudian nanti akan Ibu kasih contoh lagi. Oke. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan tadi contoh sikap keberagaman, contoh sikap yang menghargai, contoh sikap yang tidak menghargai keberagaman. Nah, selanjutnya mari kita amati ada beberapa contoh alat musik daerah, alat musik tradisional yang ada di halaman 10. Coba kita lihat, di situ ada alat musik yang pertama yang ditiup ya, yang ditiup namanya apa? Saluang. Ada saluang itu biasa kita ketahui itu disebut dengan suling. Kemudian ada angklung, ada kecapi, ada tifa, ada juga kendang. Nah, kalian tugasnya kan sudah ada di gambar. Nah, sudah ada di gambar nama-nama alat musiknya. Kalian pindahkan ke kolom selanjutnya. Tapi ditulisnya di buku tugas. Kalian tulis nama alat musiknya, tulis nama daerahnya, dan cara memainkannya. Bu, saya nggak tahu alat musik ini dari mana. Ya, Ibu kasih kemudahan, Ibu kasih keringanan, kalian boleh cari di Google ya. Alat musik ini kira-kira berasal dari daerah mana ya? Tidak apa-apa, kalian cari di Google sebagai referensi, sebagai rujukan kalian belajar. Karena belajar itu nggak melulu dari buku, kita bisa belajar dari mana saja, dari lingkungan sekitar, dari teknologi itu mana ya seperti sekarang ini, dari Google, dari YouTube dan lain-lain ya. Oke, setelah kalian menuliskan macam-macam alat musik daerah asal dan cara memainkannya, kalian coba cari nama benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, bagaimana sih bunyi itu berasal? Nah, segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Nah, getaran dari suatu benda itu akan mengakibatkan udara di sekitarnya juga ikut bergetar. Nah, getaran tersebut dapat menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan
Ya, sumber bunyi ya. Ibu ulangi ya. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nah, getaran dari suatu benda itu akan mengakibatkan udara di sekitarnya ini bergetar. Nah, getarannya tersebut akan menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, benda yang menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Betul. Nah, oke, baik anak-anak. Sekarang kita refleksikan dari awal pembelajaran apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp ya. Oke, mungkin pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.